Selamat pagi anak-anak sekolah minggu kelas Seluruh Timur. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur bahwa dengan anugerah Tuhan, dengan penuh pertolongan Tuhan, sehingga kita semua ada sebagaimana ada pada saat ini untuk boleh datang di hadapan Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, semuanya tertib, semuanya tenang. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Laskar Kristus, siap. Oke, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran kita. Coba buka Alkitabnya dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sekali lagi, dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mari adik-adik perhatikan Alkitabnya dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saat ini melalui firman Tuhan kita akan belajar dengan satu tema, satu pokok renungan, yaitu Jesus Army atau Tentara Kristus. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi tentara Kristus? Nah, saya pun juga mau jadi tentara Kristus. Nah, melalui bacaan ini kita belajar tentang seorang rasul. Dia adalah seorang rasul yang namanya Paulus. Dia memiliki anak didik namanya Timotius. Paulus ini memberikan nasihat melalui firman Tuhan saat ini, memberikan nasihat kepada Timotius untuk menjadi prajurit yang baik. Menjadi prajurit yang baik. Nah, dari Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa untuk menjadi prajurit yang baik, Paulus mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalau anak-anak sekolah minggu katakan bahwa saya ini adalah tentara Kristus, saya ini adalah prajurit Kristus, maka kita harus, kata firman Tuhan, ikut menderita. Karena kita ini adalah prajurit Kristus. Kristus, Yesus, telah dahulu menderita bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia disiksa. Dia disalibkan. Dia dipaku. Dia dimahkotai duri. Kemudian dia mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Penderitaannya itulah yang kita peringati sebagai hari Paskah. Kristus telah berkorban bagi kita, bagi manusia yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Kita ini diselamatkan melalui penderitaan Kristus. Adik-adik sekolah minggu, coba buka Alkitabnya dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dituliskan bahwa sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, kita dahulu ini disebut sebagai seteru Allah atau musuh Allah. Tetapi melalui pengorbanan Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Kristus berkorban demi menyelamatkan kita. Dia menderita demi menyelamatkan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau saat ini kita belajar dengan tema Tentara Kristus, anak-anak sekolah minggu pernah tidak melihat atau apa yang adik-adik sekolah minggu ketahui tentang tentara? Nah, tentara itu bukan hanya memiliki baju yang keren, baju yang
motifnya bagus, motifnya loreng-loreng. Nah, tentara juga itu memiliki senjata, memiliki pistol untuk melawan musuh. Nah, bukan hanya pakaian, bukan hanya senjata, tetapi seorang tentara itu juga adalah orang yang berani. Jadi, kalau anak-anak sekolah minggu sebagai orang yang penakut, itu tidak pantas disebut sebagai tentara. Karena tentara itu adalah seorang yang berani atau seorang yang tidak penakut. Nah, tentara juga itu harus rela menderita. Dia harus rela berkorban. Contohnya, ya, tentara kalau pergi berperang, dia harus meninggalkan anaknya, dia harus meninggalkan istrinya, dia harus meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan semua kesenangan-kesenangannya untuk melakukan tugas yang telah dipercayakan oleh komandannya. Nah, bukan hanya demikian, bukan hanya meninggalkan kesenangan, tetapi juga kadangkala seorang tentara itu bahkan di dalam perang sering juga terluka. Bahkan banyak yang harus mati di dalam pertempuran untuk melawan musuh. Mereka melakukan semuanya itu, rela melakukan semuanya itu, berkorban untuk semuanya itu demi siapa? Itu demi tugas yang dipercayakan kepada mereka. Nah, di dalam firman Tuhan saat ini, kita ini disebut sebagai tentara Kristus. Kita ini disebut sebagai prajurit Kristus. Kita juga harus rela atau harus ikut menderita karena Kristus sudah terlebih dahulu menderita bagi kita. Sebagai tentaranya, kita harus melakukan tugas yang telah dipercayakan bagi kita. Seperti melayani. Kita melayani dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Kemudian kita melakukan kehendak Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, dan lain-lain. Nah, sudah pasti bahwa untuk melakukan semuanya itu tidak gampang, bukan? Ya, kita kadangkala susah melakukan. Kita kadangkala merasa malas melakukan. Tetapi kata firman Tuhan bahwa kita ini adalah tentara Kristus yang harus melakukan kehendak komandan kita. Kita harus melakukan tugas yang dipercayakan oleh komandan kita. Nah, kita itu harus menjadi tentara yang rela berkorban. Kita itu harus menjadi tentara yang sabar di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh komandan kita bagi kita. Kita ini katanya tentara Kristus. Jadi tentara Kristus itu harus menjadi tentara yang baik, yaitu ikut menderita. Nah, kemudian seorang prajurit itu atau tentara Kristus tidak cukup hanya menjadi tentara yang baik. Tetapi kata Paulus bahwa kita juga harus berkenan kepada komandan kita. Kita juga harus berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah komandan kita. Nah, tentu sebagai prajurit yang mau disebut sebagai tentara Kristus, pasti kita mau supaya kita disebut sebagai tentara yang baik. Kita mau supaya kita ini disenangi oleh komandan kita, disenangi oleh bos kita, disenangi oleh Tuhan kita di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai tentara Kristus. Nah, bagaimana caranya? Ya, kira-kira menjadi tentara Kristus yang berkenan kepada Tuhan itu kira-kira bagaimana ya? Nah, Paulus katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kata Paulus melalui firman Tuhan bahwa supaya kita berkenan kepada Tuhan, kita tidak perlu pusing terhadap penghidupan kita. Nah, kalau kita belajar arti penghidupan itu dalam Alkitab terjemahan lain, sama dengan hal-hal yang duniawi,
sama dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, contohnya makanan, minuman, pakaian, pendidikan, pekerjaan, masa depan kita di dalam dunia ini. Nah, kata Paulus bahwa jangan kita pusingkan apa yang ada di dunia ini. Jangan kita pusingkan segala hal-hal duniawi di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini disebut sebagai prajurit Kristus yang berkenan kepada komandan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, jangan pusingkan diri kita untuk semua apa yang telah saya sebutkan tadi, contoh-contohnya seperti makanan, minuman, pakaian. Tetapi usahakanlah agar kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai tentara Kristus, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Semangatlah dalam melayani Tuhan, berilah waktu untuk belajar firman Tuhan, kemudian kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa jika kita memusingkan diri kita untuk Tuhan, kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan, Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Kalau anak-anak sekolah minggu menganggap dirinya ini sebagai tentara Kristus atau mengatakan saya ini adalah tentara Kristus, maka adik-adik sekolah minggu harus menjadi prajurit yang baik. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi prajurit yang berkenan kepada komandan atau berkenan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan mahkota, Tuhan telah menyediakan gelar, Tuhan telah menyediakan tanda kehormatan sebagai seorang militer atau prajurit yang setia sampai akhir. Kita semua ini adalah prajurit Kristus, dan kita harus menjadi prajurit yang baik. Kita harus menjadi prajurit yang dikehendaki oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada saat ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan saat ini, bahwa bersama-sama kami telah dilawat oleh firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk menjadi tentara yang berkenan kepada Tuhan, menjadi tentara yang baik. Kami harus melakukan seperti nasihat Paulus, bahwa kami harus rela berkorban di dalam kehidupan kami, rela menderita di dalam kehidupan kami. Bahkan juga kami harus hidup berkenan kepada Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai tentara Kristus. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.